aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Oke, kali ini kita akan belajar di sistem persamaan linear dua variabel ya, atau biasa kita kenalnya dengan SPLDV. Untuk topik hari ini yaitu menentukan solusi atau penyelesaian yang memenuhi SPLDV. Nah, teman-teman diharapkan sebelum memutar video ini berarti kalian harus paham dulu ya apa itu SPLDV, bagaimana bentuk SPLDV, kemudian mengidentifikasi mana yang SPLDV, mana yang bukan. Nah, untuk yang hari ini kita fokusnya di menentukan solusi atau penyelesaian yang memenuhi SPLDV. Jadi kita sambil review dikit ya. Untuk bentuk persamaan linier itu adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat 1. Itu untuk persamaan linier ya. Atau dia bisa lebih dari satu variabel. Yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Contoh, misalkan aku punya gini teman-teman. Ada 3x ditambah 4 sama dengan 10 ya. Berarti untuk nilai 3x-nya itu sama dengan, ini gini, 3x ini kita anggap sebuah kotak gitu. Nah, kotak itu kalau kita jumlahkan 4, hasilnya sama dengan 10, maka nilai kotak ini, nah berapa nih bilangan yang kalau dijumlahkan 4 hasilnya 10? Bilangannya adalah 6, berarti kotak ini sama dengan 6. Gitu kan. Kemudian kita persempit lagi nilai X di sini. Nah, X-nya kita anggap sebagai kotak kecil gini ya. Nah, 3 kali kotak kecil itu hasilnya 6. Nah, kira-kira 3 kali berapa ya yang hasilnya 6? Ternyata 3 dikali 2, maka kotak kecil atau nilai X-nya ini sama dengan 2. Nah, nilai X sama dengan 2 ini, itu kalau kita kita bikin garis pada koordinat kartesius itu membentuk garis lurus seperti ini. Ini yang disebut persamaan linier. Jadi ciri-cirinya itu ada variabel, ada tanda sama dengan. Dan kalau dia digambarkan akan membentuk garis lurus. Oke, nah kalau persamaan linier dua variabel itu yang seperti apa? Kalau tadi masih persamaan linier aja, nah di sini yang membedakan ada dua variabel. Berarti nanti variabelnya itu hanya ada 2. Memiliki 2 variabel ya, dan dia pangkatnya 1 karena linear. Nah, bentuknya seperti ini. Ada AX ditambah B sama dengan C, di mana nilai A sama B itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia 0 gimana? Kalau dia 0, bukan PLDV lagi, persamaan linear 2 variabel, tetapi jadi PLSV. Di sini bentuk persamaan linear 2 variabel ada tanda sama dengannya, ciri-cirinya ya ada tanda sama dengan, terus ada variabel X sama Y. Nilai A, B, C di sini itu bisa diganti dengan sebuah bilangan ya. Contoh nih, misalkan aku punya X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah ini contoh ya, contoh PLDV itu seperti ini. Variabelnya ada 2, ada X, kok nggak kelihatan? Ada X, ada Y. Variabelnya 2, dan masing-masing nilai A sama B atau koefisien dari X sama Y itu tidak sama dengan 0. Oke, nah bentuk umumnya seperti ini ya. Untuk PLDV ada AX ditambah B sama dengan C. Nah, ini, kenapa nilai A dan B pada bentuk umum AX ditambah B sama dengan C tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B atau koefisien variabelnya X sama Y itu bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear 2 variabel. Seperti yang aku jelaskan tadi ya. Dia hanya akan menjadi satu variabel saja. Jadi tidak sesuai sama namanya nih. Padahal yang diminta PLDV. Berarti variabelnya harus ada 2. Nah, di PLDV itu kalau digabung-gabung, dia lebih dari 1, namanya ada sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ini tuh gabungan dari persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya tuh seperti ini. Ada A1X, A1, ini kan tadi nilai A, B, C itu kan bisa diganti angka ya. Berarti AX ditambah B sama dengan C. Dan AX ditambah B sama dengan C, di mana masing-masing A1, B1, A2, B2, C1, C2. Bisa, apa namanya, itu adalah bilangan real. Contohnya kayak gini. Misalkan, X ditambah Y sama dengan 7. Ini kan satu PLDV nih. PLDV. Terus punya lagi, ada 3X dikurangi Y sama dengan 10. Nah, ini juga PLDV lagi.
Berarti ini kalau kita gabung namanya adalah SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Yang perlu diperhatikan kalau di SPLDV itu variabelnya harus sama ya. Berarti kalau di sini ada X, persamaan satunya juga harus ada X. Kalau di sini ada Y, persamaan satunya harus ada Y. Misal nih, aku punya X ditambah Y sama dengan 7. Ada X ditambah Z sama dengan 12. Nah, di sini untuk yang atas ini termasuk PLDV nih, PLDV karena ada tanda sama dengan variabelnya ada 2. Yang bawah ini juga PLDV, ada 2 variabel dan tanda sama dengan. Tetapi kalau digabung ini bukan SPLDV. Bukan SPLDV karena dia variabelnya kalau digabung nih variabelnya jadi 3, ada X, ada Y, ada Z. Padahal kalau di SPLDV itu variabelnya hanya memuat 2 aja. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih cara untuk menentukan solusi atau menyelesaikan SPLDV? Nah, ini ada 3 cara teman-teman. Ada namanya metode grafik, ada namanya metode substitusi, dan ada namanya metode eliminasi. Tetapi untuk kali ini, video ini itu kita akan persempit, kita hanya fokus di metode eliminasi saja. Seperti apa metode eliminasi itu? Nah, metode eliminasi itu artinya adalah mengeliminasi atau nama lainnya menghilangkan. Menghilangkan salah satu variabel pada persamaan. Nah, jadi tadi kan untuk SPLDV, bentuk SPLDV kan contoh misalkan punya X tambah Y sama dengan 7, satunya X min 2Y sama dengan 10. Misalkan gini, ini kan ada 2 variabel nih. Ada variabel X, nggak kelihatan. Ada variabel X sama variabel Y. Nah, untuk menentukan solusi, kita harus menghilangkan salah satu dulu. Menghilangkan salah satu dulu. Jadi misalkan nih, kita mau cari ini, mau cari nilai X-nya dulu, maka harus dieliminasi variabel Y. Atau sebaliknya, mau cari nilai Y dulu, maka yang dieliminasi adalah variabel X. Maksudnya gimana sih kok makin bingung? Oke, kita coba ya. Kita coba ke contoh soal dulu nih. Misalkan aku punya X dikurangi Y sama dengan 9. Ada 2X ditambah 4Y hasilnya 6. Sama dengan 6. Nah, ini kan ada SPLDV. Kita mau menentukan solusinya. Mau menentukan solusinya, berarti kita pakai eliminasi ya. Eliminasi. Nah, ini aku tulis ya. Misalkan kita mau eliminasi, kita mau tentukan dulu deh. Misalkan mau menentukan nilai X ya, berarti nanti harus eliminasi Y. Eliminasi Y. Di sini kita tulis persamaannya ada X dikurangi Y sama dengan 9, satunya 2X ditambah 4Y hasilnya 6. Oke, karena mau eliminasi Y berarti di sini koefisien dari Y, koefisien tuh yang mana ini? Nah, koefisiennya ini tuh harus sama. Jadi harus sama. Kalau ini belum sama, satunya min 1, satunya plus 4 belum sama, berarti harus disamakan dulu. Menyamakannya gimana? Dikalikan agar menjadi sama. Jadi min 1 sama 4 ini harus dibuat angkanya jadi sama. Atau bisa dikalikan kebalikannya nih. Misalkan yang atas kan bilangnya min 1, dikali dengan yang bawah, dikali 4. Yang bawah 4 nih bilangannya, dikali bilangan yang atas, dikali 1. Gini. Terus kita tuliskan aja hasilnya. Untuk persamaan atas, itu dikali dengan 4. Untuk persamaan yang bawah itu dikali dengan 1. Jadi di sini ada 4X dikurangi 4Y hasilnya 9 kali 4. Ya berapa? 9 kali 4, 36. Terus yang bawah dikalikan 1, 2X ditambah 4Y hasilnya 6. Oke, kalau sudah di sini perlu diperhatikan untuk tanda dari masing-masing koefisien. Nah, di sini kan dia plus negatif 4. Yang bawah sini ada plus 4. Kalau tandanya berbeda ya, maka di sini
kedua persamaan ini dijumlahkan. Ingat-ingat ya, kalau tandanya berbeda berarti kedua persamaan ini dijumlahkan. Kita jumlahkan 4x ditambah 2x, 6x, ya. 36 ditambah 6, yang bawah sini dulu. Negatif 4 ditambah 4, 0, ya. 0 nggak perlu ditulis, 36 tambah 6, hasilnya 42. Oke. Sehingga nilai X-nya 6X sama dengan 42, artinya kan 6 kali X. 6 kali berapa nih? Hasilnya 42. 6 dikali 7, berarti nilai X-nya sama dengan 7. Dapat nih, nilai X sama dengan 7. Sekarang kita cari nilai Y. Sekarang tentukan Y. Berarti kalau mau mencari nilai Y, kita harus eliminasi nilai X-nya ya. Dieliminasi nilai X-nya. Di sini tadi kita tulis ulang bentuk persamaannya X dikurangi Y sama dengan 9, terus 2X ditambah 4Y hasilnya 6. Dengan cara yang sama ya, berarti kita harus melihat dulu nih. Untuk yang mau dieliminasi adalah X, berarti lihat koefisien X. Nah, yang di atas di sini 1. Ingat ya, kalau nggak ada angkanya artinya di sini tuh 1. Nah, ini tuh 1. Nah, agar sama berarti yang atas ini kali 2, yang bawah kali 1. Kita tulis. Di sini jadi 2X dikurangi 2Y hasilnya 18. Ya. Di sini 2X ditambah 4Y hasilnya 6. Oke. Kemudian, sama seperti tadi ya, yang perlu diperhatikan koefisien dari X-nya. Di sini sama-sama plus. Kalau sama-sama plus, berarti tanda di sini kedua persamaannya harus dikurangi. Ingat ya tadi, kalau tandanya berbeda, kedua persamaannya ditambah. Kalau keduanya sama, positif sama positif atau negatif sama negatif, tandanya harus dikurangi. Oke, 2X dikurangi 2X habis. Negatif 2X dikurangi 4X, negatif negatif 2Y dikurangi 4Y, negatif 6Y, sama dengan 18 dikurangi 6, hasilnya 12. Ketemu nilai Y-nya sama dengan negatif 6Y sama dengan 12. Negatif 6 kali berapa hasilnya 12? Yaitu dikali negatif 2. Ketemu. Oke, sehingga di sini bisa disimpulkan jadi solusi SPLDV itu nilai X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Atau kalau kita bikin titiknya ya, titik koordinat itu X, Y, X-nya 7, Y-nya negatif 2. Selesai. Oke, kalau sudah selesai kita coba untuk ini ya, apa namanya, latihan soal. Kita coba latihan soal. Nah ini ya, perlu diperhatikan bahwa tanda plus minus koefisien variabel yang akan dieliminasi. Jika sama dikurangi, jika berbeda dijumlahkan. Oke, ini coba kita latihan soal nih teman-teman ya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Kalau teman-teman udah dapetin jawaban dari latihan soal ini, bisa ya nanti dikirimkan di email aku ini, nuristiqomah499@gmail.com. Oke, nanti bisa difoto terus dikirimkan di email aku. Oke, mungkin cukup sampai sini ya materi kita hari ini. Cukup aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada banyak salah kata. Bye-bye.